memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 bersama Ibu Devi Adrifah Lisdiana SPDI. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar ya. Anak soleh dan soleha, sebelumnya salam sehat, salam semangat. Anak soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai khalifah. Manusia dibekali dengan kesempurnaan akal dan juga pikiran. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan kewajiban beribadah bukan hanya sekedar melakukan kewajiban, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir, dan zikir tersebut dengan menyebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah hauqalah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kita sebagai umat muslim harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. HR muttafaq alaih. Anak soleh dan soleha, ada banyak kalimat thayyibah yang bisa diucapkan. Salah satunya kalimat thayyibah hauqalah. Lafal kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha yang ibu cintai, sebagai seorang muslim dalam menjalankan kehidupan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Pada suatu kisah, ada anak salah seorang sahabat Rasulullah SAW tertawan oleh orang kafir saat sedang menggembala domba. Anak itu merupakan putra dari Auf bin Malik yang juga memiliki banyak kumpulan riwayat hadis dan termasuk sahabat yang sangat cerdas. Auf bin Malik dan istrinya sangat khawatir dan cemas dengan keselamatan putranya itu. Lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW mengadukan masalah yang sedang dihadapinya. Auf bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, musuh telah menawan anakku. Aku dan ibunya sangat mencemaskannya. Apa yang harus aku lakukan?" Setelah mendengar cerita Auf bin Malik, Rasulullah hanya memintanya bersabar, menunggu dan tidak terus-menerus mengeluh. Agar membuat hati Auf bin Malik tenang, Rasulullah menyarankannya untuk banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Auf, perbanyaklah membaca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung." Lalu tanpa berpikir panjang, Auf dan istrinya pun melaksanakan perintah dan saran dari Rasulullah SAW.
Dan anak soleh dan soleha, tahu apa yang akan terjadi? Sungguh di luar dugaan Auf dan istrinya. Beberapa waktu kemudian, berkat pertolongan Allah dan zikirnya yang dibaca oleh Auf dan istrinya, anak mereka bisa meloloskan diri saat orang kafir lengah dari pengawasannya. Ia pun pulang dengan selamat dan menggiring 4.000 ekor dombanya. Demikianlah Allah memberikan jalan keluar kepada hambanya setelah menghadapi kesulitan. Begitu bahagianya Auf dan istrinya melihat anak mereka bisa kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat. Demikianlah cara menghadapi takdir buruk yang menimpa. Rasulullah SAW memberikan solusi yang sangat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Beliau hanya menyuruh kita bersabar sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hati akan terasa tenang dan pertolongan Allah pun akan datang ke arah yang tidak disangka-sangka seperti kisah di atas. Anak soleh dan soleha, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, yang pertama, ketika seorang sedang menghadapi kesulitan maupun kesusahan, seperti seseorang sedang melakukan pekerjaan berat, ujian-ujian sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika sedang jatuh sakit atau terbaring lemah. Yang ketiga, ketika mendengar suara azan. Yang keempat, ketika sedang memulai untuk belajar. Yang kelima, ketika hendak bepergian keluar rumah. Dan yang keenam, ketika sudah mengerjakan sholat. Anak soleh dan soleha, tadi kita sudah mendengar cerita ya di atas ya. Dan juga kita sudah tahu waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kalau begitu, apa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah yaitu yang pertama, merupakan salah satu tabungan amal di surga nantinya, yang dimana kita harus melafalkan dan terus mengucapkan kalimat yang menjadi simpanan harta di surga. Yang kedua, merupakan salah satu pintu menuju surga. Yang ketiga, kalimat hauqalah merupakan kalimat yang sangat dianjurkan untuk dibaca, terutama untuk orang yang sedang sakit. Dan kalimat thayyibah hauqalah bisa menjadi sebagai penggugur dosa. Dan yang terakhir, kalimat thayyibah hauqalah memberikan kekuatan pada setiap diri manusia atas segala cobaan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Anak soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik, cukup sekian dari Ibu. Sebelumnya kita bacakan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi akidah akhlak berikutnya, masih bersama Ibu Devi Adrifa Lisdiana. Terima kasih anak soleh dan soleha. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.